Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk. Allah roh. Ya. Katakan penuhi. Penuhi kami, Yesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku dan malam ku rindu hadirat. Angkat tangan kita. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Saudara, kita masih berada dalam suasana Pantai Kosta. Katakan amin ya. Saya ingin Bapak semua kita baca bersama-sama satu Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Multimedia teman. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Teruskan. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, menurut kuasanya. Teruskan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teruskan. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Teruskan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Teruskan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Bapak Ibu, dari pembacaan ini ada 3 hal yang sangat penting yang Tuhan mau saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katakan amin. Saudara, yang pertama, Tuhan berbicara tentang satu pribadi yang menakjubkan ini, yang namanya Roh Kudus. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, Roh Kudus itu banyak hamba-hamba Tuhan berkata, Roh Kudus itu hanya kuasa Allah, hanya karunia Allah. Saya ingin meluruskan bersama saudara pagi ini. Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah, tapi dia adalah pribadi. Katakan amin. Roh Kudus adalah pribadi. Siapa yang percaya Roh Kudus pribadi? Angkat tangan. Tinggi-tinggi saja. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi. Artinya, dia memiliki pikiran, dia memiliki kehendak, dia memiliki perasaan. Sudah dia pribadi. Pribadi yang paling elok, yang paling dahsyat. Yang Tuhan berikan buat saya dan saudara di akhir zaman ini. Yaitu pribadi Roh Kudus.
Dia punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Artinya, dia bisa kita sukakan hatinya. Tapi dia juga bisa kita dukakan hatinya. Saudara, kita jadi anak-anak Tuhan pada pagi ini ibadah yang pertama. Kita harus ngerti, kita berkata Tuhan, saya tidak mau mendukakan hatimu. Pakai hidup kami, pakai pelayanan kami untuk menyukakan hati Tuhan. Katakan amin. Dia bisa disenangkan, dia bisa didukakan. Kapan kita bisa mendukakan dia? Yang pertama kalau kita mengeraskan hati, menutup hati, kita tidak percaya sama Tuhan Yesus. Itu adalah membuat dia berduka dalam hidup. Saya percaya di ibadah pertama hari ini, kita semua cinta Tuhan Yesus. Yang cinta Yesus angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa, tidak mau bertobat. Tapi kalau kita berdosa, kita mengeraskan hati. Kita tidak mau bertobat. Itu salah satu kita mendukakan Roh Kudus. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, Tuhan Yesus berkata dengan tegas. Yesus berkata, kalau kamu menentang anak manusia, kamu minta ampun, masih diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kamu menentang Roh Kudus, kalau kamu menentang pribadi ini, Alkitab berkata, Yesus berkata, kamu tidak akan diampuni dosamu. Baik di dunia ini, sampai kepada kekekalan. Saudara, waktu saya baca ayat ini, menggetarkan hati saya. Menggetarkan hati saya. Dia pribadi yang bisa didukakan, yang bisa disenangkan. Saya nyampaikan kepada jemaat Tuhan ibadah pertama. Mari kita senangkan hati Tuhan. Katakan amin. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya sudah kalau saya bangun tidur, mau doa pagi, kalau mau naik mimbar, mau pelayanan, apa yang saya rasakan ini mengganggu saya. Dokter bilang, Pak Weko nggak bisa sembuh. Tapi saya percaya dokter di atas segala dokter. Yesus namanya. Dia sembuhkan saya dan saudara. Yang mau disembuhkan, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan paling benar-benar betul. Saudara, saya itu suatu kali saya di depan jemaat di Lipo Cikarang. Saya khotbah, saya beritahu sama jemaat. Saudara, saya mengalami apa yang disebut namanya penderitaan. Saudara, waktu saya ngomong penderitaan saya tentang pergumulan saya, tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan berkata gini, kalau kamu menceritakan tentang penderitaanmu, kalau kamu menceritakan tentang pergumulanmu, kalau kamu menceritakan tentang kesulitanmu, maka ceritamu itu membuat orang lain yang mendengarnya ikut menderita. Bagi orang lain yang mendengarnya ikut merasa sakit. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu menceritakan penderitaanku, kalau kamu menceritakan penderitaanku di kayu salib, orang yang mendengarnya diberkati Tuhan. Orang yang mendengarnya disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
selalu menyenangkan hatimu. Sudah dari zaman perjanjian lama sampai memasuki perjanjian baru, sampai Yesus datang kedua kali, kerinduan hati Tuhan itu tidak berubah. Kehendak Tuhan itu tidak berubah. Dia rindu, dia inginkan saya dan saudara, anak-anaknya, punya pengalaman pribadi, hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Katakan amin ya. Dari dulu, dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai dia datang kedua kali. Dia tetap rindu, saya dan saudara, masing-masing punya pengalaman pribadi, hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa yang berkata pagi ini, Tuhan saya rindu dipenuhkan Roh Kudus? Angkat tangan. Yang rindu dipenuhkan, angkat tangan. Lebih tinggi saudara. Kalau bisa dua tangan. Bapak terima kasih. Hamba mau berdoa buat setiap tangan yang diangkat kepadamu. Biar mulai hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, waktu kami doa pagi, waktu kami doa pribadi, waktu kami di kantor, waktu kami di jalan, kalau kami rindu dipenuhkan Roh Kudus, maka Tuhan sanggup memenuhkan kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, penuhkan anak-anakmu ini, penuhkan anak-anakmu dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yang rindu dipenuhkan Roh Kudus katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suatu kali saya sedang pergi ke Singapura. Kemudian saya dijemput oleh satu pengusaha di Singapura. Saya dari bandara sampai ke restoran. Dia cerita sama saya. Pak Weko, saya dari dulu saya rindu banget. Punya pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya rindu. Bahkan saya rindu berbahasa roh. Saya bilang sama dia, hari ini waktu Tuhan terjadi buat kamu. Saya doakan saudara, Tuhan melawat dia. Dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Petrus penuh Roh Kudus. Yakobus penuh dengan Roh Kudus. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Yesus sendiri waktu berada di dunia ini, dalam pelayanannya, dia penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Kita sekarang berada di zaman akhir. Saya dan saudara biar penuh dengan Roh Kudus. Yang mau penuh Roh Kudus katakan atasnya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, dalam hatiku, jelikanku, malam ku rindu hadir, ku sembah kuduslah Tuhan, kau mulia bagimu Tuhan. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan Roh Kudus, saya ingin berkata kepada saudara,
ada dua potensi, kekayaan rohani kita mengalaminya. Sekali lagi, kalau saya dan saudara penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita punya potensi memiliki dua kekayaan rohani yang tidak terhingga nilainya. Kekayaan rohani yang pertama, kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8 sampai ayat 11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Baca sama-sama dengan iman. 2, 3. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Teruskan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Teruskan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Teruskan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Saudara, kekayaan rohani yang pertama adalah Tuhan memberikan karunia buat setiap saya dan saudara sesuai dengan kehendaknya. Katakan amin. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia melakukan mujizat, karunia melakukan penyembuhan, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh. Karunia-karunia Tuhan berikan buat saya dan saudara sebagai anak-anaknya yang percaya dan rindu hidup di dalam Dia. Katakan amin. Saudara, ini penting. Saya ingat tentang Raja Salomo. Waktu dia dilantik menjadi raja, kemudian dia berkata sama Tuhan, Tuhan, saya memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan tanya sama dia, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta kepadaku? Salomo berkata, Tuhan, aku tidak minta musuh, nyawa musuhku. Aku tidak minta kekayaan. Aku tidak minta popularitas. Yang aku minta kepada Tuhan adalah memimpin bangsa ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, karena kamu tidak meminta yang lain, tetapi kamu minta hikmat kepadaku, aku akan memberikan hikmat kepadamu. Apa yang kamu tidak minta, aku berikan kepadamu. Katakan amin. Saudara, biarlah hari-hari ini kita sedang berada dalam dunia yang resesi. Dunia yang sedang mengalami situasi yang tidak enak. Semuanya serba sulit, bisnis sulit, berdagang sulit. Banyak anak-anak Tuhan yang ekonominya jatuh. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, biar kita berkata, Tuhan berikan aku hikmat, sehingga aku tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan. Supaya aku tidak jatuh, supaya aku tidak hancur. Tapi aku berjalan, bertindak sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Siapa yang rindu hikmat Tuhan? Katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Percaya, selalu ku percaya. Angkat tangan, panggil dia, Yesus, 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 kau berarti
panggil dia Yesus. 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 Kau segalanya bagiku. Saudara yang Tuhan kasih, kekayaan rohani yang kedua yang Tuhan mau kita memilikinya. Galatia pasal yang kelima ayat 22, kita baca bersama-sama. Multimedia tolong bantu kita. Kita baca dengan iman dengan suara keras. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Teruskan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teruskan. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Teruskan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Katakan amin. Saudara, kekayaan yang kedua yang Tuhan berikan buat kita, yaitu memiliki buah roh dalam hidup kita. Saudara, buah roh itu kekayaan surgawi. Salah satunya adalah kasih. Saudara, orang setelah jatuh dalam dosa, orang itu tidak memiliki apa yang disebut kasih. Kebencian menjadi isi hatinya. Iri hati. Dendam. Kepahitan. Itu dunia jejalkan dalam hidup manusia. Tetapi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita memiliki buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum manapun yang bisa menentang hal ini. Ini kekayaan rohani, saudara. Kekayaan rohani. Sekarang kita lihat banyak manusia. Ada saya baca saya nonton di televisi. Ada sang suami memutilasi istrinya. Ada seorang istri membakar suaminya. Ini bukannya kasih, ini kebencian. Tapi Tuhan mau saya dan saudara nomor satu mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saling mengasihi satu sama lain. Siapa yang mau saling mengasihi, angkat tangannya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suami istri saling mengasihi. Suaminya sabar. Suaminya setia. Sudah banyak laki-laki yang kaya. Banyak laki-laki yang pandai. Banyak laki-laki yang berhasil dalam hidupnya. Tetapi hanya sedikit laki-laki yang setia kepada pasangannya. Setia kepada keluarganya. Hanya jemaat GBI tempat ini hatinya penuh kesetiaan. Kata amin. Bukan dulu. Ini kekayaan rohani. Setelah bagian kedua kita berkata, waktu murid-murid Tuhan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Semua menyaksikan. Pemandangan yang paling mengagumkan, pemandangan yang spektakuler. Yesus naik ke surga. Saudara, ini harus menjadi kerinduan saya dan kerinduan kita semua. Amin Bapak Ibu. Naik ke surga, rapture. Alkitab memberitahu ada 4 kelompok orang yang mengalami pengangkatan, tidak mengalami kematian jasmani. Tapi mengalami hidupnya diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Dan masuk ke surga. Kelompok yang pertama disebut kelompok Henok. Henok Alkitab berkata, waktu dia hidup bergaul dengan Allah. Henok akhirnya diangkat Tuhan hidup-hidup. Naik ke surga. Ini luar biasa. Kenapa Henok diangkat Tuhan naik ke surga? Alasannya 2. 1, Henok percaya dan memiliki iman sama Tuhan. Yang kedua, Henok bergaul erat dengan Tuhan. Akhir hidupnya,
naik ke surga. Kelompok yang kedua, kelompok Elia. Elia Alkitab berkata, Elia naik ke surga melalui kereta berapi. Sangat dahsyat. Disaksikan oleh Elisa. Kenapa Elia naik ke surga? Tidak mengalami kematian jasmani. Dia hamba Tuhan yang taat sama Tuhan. Hatinya setia sama Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang melupakan Tuhan pada masa itu. Dia bertahan oleh kekuatan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang setia. Sampai akhirnya. Bapak Ibu, Tuhan mau kita memiliki hati yang setia sama Tuhan. Katakan amin ya. Siapa yang rindu mengalami setia sama Tuhan? Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Suami setia sama istri. Istri setia sama suami. Orang tua setia sama keluarganya. Kita setia dengan Tuhan. Setia kepada pasangan kita. Katakan amin. Saudara, saya itu beberapa hari yang lalu ada satu kabar ke saya. Dia bilang gini, Papi tahu nggak? Papi kok tahu nggak? Pasangan suami istri, hamba Tuhan, bercerai dalam usia yang sudah tinggi. Saya bilang dalam hati, saya mau cari apa lagi? Usianya, prianya sudah di atas 70 tahun. Wanitanya di atas 50 tahun. Pelayanan mereka tinggalkan. Berpisah. Sudah itu ironis. Tuhan mau dan saudara. Apapun yang terjadi kita tetap setia sama Tuhan. Tetap setia kepada pasangan kita. Katakan amin. Yang mau setia sama Tuhan angkat tangan kanan. Yang mau setia sama pasangannya angkat tangan kiri. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Alkitab berkata, waktu Yesus naik ke surga, awan kemuliaan menutup pemandangan. Dua malaikat datang menghampiri murid-muridnya. Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang naik ke surga akan datang kembali. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan, janji Tuhan yang ketiga adalah Yesus datang kembali. Katakan amin. Siapa yang yakin Yesus datang kembali? Angkat dua tangan saja. Katakan amin biar keras. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ini penting. Alkitab berkata, nubuatan tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Nubuatan tentang penderitaan Yesus sudah digenapi. Penderitaan kematiannya, kebangkitannya, sampai dia naik ke surga. Semua nubuatannya digenapi. Hanya satu yang belum digenapi, kedatangannya kembali. Kalau yang lainnya sudah digenapi, kita percaya. Yang satu ini pasti digenapi. Yesus pasti datang kembali. Katakan amin. Yang rindu Yesus datang kembali, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya suka berkata sama Tuhan, Tuhan jangan lama-lama, cepat datang kembali. Tapi Tuhan janji, Tuhan pasti datang kembali. Amin Bapak Ibu. Hatiku percaya Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sambil angkat tangan panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Panggil dia sungguh-sungguh, Yesus. Mari berdiri bersama. Mari kita berdiri bersama. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Jemaat saja, panggil nama dia. Lawat anak-anakmu siang ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. 1 menit sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Semua angkat tangan, sembah Tuhan Yesus. Oh. Ya lama-lama lupakan orang-orang di sekitar saudara. Lupakan orang-orang di sebelah saudara. Masing-masing fokus sama Tuhan Yesus. Masing-masing sembah Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Lawan kami anak-anakmu siang ini Tuhan. Yesus, Yesus. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Semua angkat tangan sama Tuhan, semua angkat tangan sama Tuhan. Saya merasakan urapan Tuhan sedang turun atas kita. Urapan Tuhan sedang turun menjamah kita. Urapan Tuhan sedang memenuhi kita. Yesus, 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 Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Lord, makasih, Yesus, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan siang ini. Yang pertama, Tuhan rindu saya dan saudara punya pengalaman pribadi, hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kekristenan kita statis. Tanpa Roh Kudus kekristenan kita tidak bisa berbuah. Tanpa Roh Kudus kita tidak pernah memiliki karunia-karunia yang Tuhan telah sediakan. Yang kedua, Tuhan janjikan pengangkatan. Henok diangkat Tuhan. Elia diangkat Tuhan. Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Tuhan mau kelompok yang keempat. Saya dan saudara kelompok keempat. Dalam nama Yesus. Yang ketiga, Tuhan berkata, Tuhan janji datang kembali untuk menjemput saya, menjemput Bapak Ibu. Hidup bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang rindu katakan amin. Yang rindu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami semua mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mengalir